Halo halo, tes tes 1 2. Apakah terdengar semuanya? Dengar, Kak. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan saya Irsad dari Telusuri. Nah, selamat datang di Sekolah Telusuri hari ini ya, bersama Mbak Mentari, sekolah yang berjudul Sekolah Telusuri Daring Pengembangan Produk Lestari. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke acara nih, kita mau sapa-sapa dulu nih teman-teman dari daerah mana aja nih? Ada yang dari Banjarmasin nggak? Aku lagi di Banjarmasin nih. Ada yang dari Kalimantan? Oh, ada yang Bali nih. Tadi ada yang dari Bekasi juga. Nah, selamat datang teman-teman semua ya. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat-sehat aja, nggak ada sakit atau kekurangan apapun di masa penghabisan PPKM ini. Oke, teman-teman nih, kita ada yang dari Tegal juga. Halo Tegal, Putri Mundi. Teman-teman udah pada tahu belum nih telusuri itu apa? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu telusuri, telusuri adalah rumah untuk para pejalan, komunitas lokal, dan pelaku wisata untuk menceritakan kekayaan alam, adat istiadat, budaya, perjalanan, hingga isu pariwisata yang ada di Indonesia. Dengan sudut pandang yang berbeda-beda, serta menjadi ruang untuk belajar mengembangkan skill terbaru teman-teman dari tulisan, foto, video, ataupun hal baru lainnya. Jadi, telusuri ini ada 50 lebih komunitas pejalan yang tergabung, terus kita di websitenya juga ada 40 lebih artikel setiap bulannya, total pengunjung ada 10.000 lebih untuk setiap bulan, dan sejuta lebih page views-nya, dan 200 lebih untuk para kontributor yang telah menulis di Telusuri. Oke, salah satu program Telusuri ini yakni Sekolah Telusuri yang sekarang teman-teman ikutin. Nah, Sekolah Telusuri ini adalah ruang belajar yang bertujuan membuka mata kita tentang bagaimana memandang pariwisata dengan berkarya melalui tulisan, foto, dan video. Jadi sekolah telusuri ini ajang teman-teman buat belajar dan juga berbagi serta berjejaring. Jadi ada beberapa sekolah telusuri yang pernah kita adakan sebelumnya, baik itu offline maupun online. Di antaranya adalah sekolah telusuri Hari Perempuan bersama acara Ki, ada juga kelas kenal teh bersama Wikiti. Oke, next. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman mengikuti rangkaian Pekan Raya Pariwisata yang bertema perjalanan selanjutnya. Jadi rangkaian acara ini dimulai pada 27 September 2021 hingga 5 Oktober 2021. Nah, teman-teman sekarang sedang mengikuti Sekolah Telusuri Produk Lestari. Nah, narasumber kita kali ini adalah Mentari Diniartiwi dari Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Halo Mbak Mentari. Oke, Mbak Mentari. Oke, next. Nah, sebelum acara kita mulai, teman-teman mohon diperhatikan dulu. Ada tata tertib acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama, gunakan nama peserta dengan format nama lengkap. Yang kedua, jika ada pertanyaan, harap menuliskan di kolom chat atau gunakan fitur raise hand jika mengalami kendala selama kegiatan berlangsung. Pastikan mic selalu dalam keadaan mati, kecuali sesi tanya jawab atau diminta host untuk menyalakan mic-nya ya. Jadi mohon teman-teman taati agar acara kita kali ini berlangsung lancar dan damai. Nah, jangan lupa teman-teman bagikan keseruan Sekolah Telusuri hari ini. Caranya yaitu unggah keseruan Sekolah Telusuri hari ini melalui Instagram kamu. Jangan lupa tag @ayotelusuri dan @lingkar Kabupaten Lestari di story atau posan kamu. Bisa di story
langsung bisa dipoto atau nanti pas foto bareng juga bisa. Sambil nunggu Mbak Mentari, kita lihat lagi nih ada teman-teman dari mana lagi nih yang paling jauh? Speakernya kedengaran? Oh, ada dari Kebumen. Saya lumayan sering nih ke Kebumen. Wah, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Aceh, dan NTT. Jauh banget nih. Aceh Tamiang. Keren-keren. Saya belum pernah ke Aceh sih. Kalau ke NTT sudah lumayan. Lumayan sekali maksudnya. Wah, ada dari Bogor. Bogor gimana? Masih hujan kah di sana? Hujan setiap hari ya. Bogor emang paling terkenal sama puncak Bogor. Oke. Oh, ada dari Malang juga. Bulu Lawang. Taunya kalau Malang nih batu. Karena paling terkenal emang di daerah situ kan ya. Oke. Boleh kita sapa Mbak Mentari. Halo. Halo Irsyad, Halo Mbak apa Mentari. kabar? Wah, baik nih. Nah, ini teman-teman ada Mbak Mentari nih. Jadi Mbak Mentari ini merupakan perwakilan dari Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Buat teman-teman sendiri, Lingkar Temu Kabupaten Lestari itu adalah sebuah asosiasi pemerintah kabupaten yang menaungi 9 kabupaten di 6 provinsi yang berbeda. Yang kiprah utamanya adalah untuk menghadirkan produk yang ramah lingkungan baik dari sisi produksi maupun pemasaran hingga hasil barangnya yang ramah lingkungan. Ya, seperti kita tahu dampak dari penggunaan produk ramah lingkungan ini tentu saja teman-teman membantu mengurangi emisi serta sampah-sampah kita yang ada di bumi ini. Yang seperti teman-teman tahu, perubahan iklim sekarang sedang krisis banget ya. Musim-musim sudah nggak nentu, kadang panas, kadang hujan. Jadi nggak air laut mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Halo Mbak Mentari. Jadi nggak usah lama-lama lagi nih, kita persilahkan saja Mbak Mentari untuk memulai kelas hari ini. Silahkan Mbak Mentari. Thank you Irsyad. Selamat sore teman-teman semuanya. Sambil aku share screen gitu ya. Sudah kelihatan Boleh. belum ya? Udah Mbak. Oke, selamat sore. Sekarang kalau di waktu Jakarta, mungkin sekarang baru jam 3 ya gitu. Aku sekarang nih posisinya lagi di Gorontalo, mengudara dari Gorontalo begitu. Kalau bilang tadi Bogor hujan, di Gorontalo panas gitu. Jadi kalau orang-orang bilang di sini Gorontalo tuh cuma punya 2 musim. Jadi musimnya musim panas dan panas sekali gitu. Jadi tapi hari ini hari ini Hari sih ini panas kayaknya Mbak ya. hari ini nggak begitu panas gitu karena tadi Hmm. pagi mendung sebenarnya, terus panas sebentar, terus mendung lagi gitu. Hmm. Hari kedua di Gorontalo tuh yang wow super sekali panasnya. Oke, by the way terima kasih Irsya, terima kasih teman-teman semuanya yang udah hadir di Sekolah Telusuri gitu. Kita akan sedikit bahas atau sedikit belajar tentang pengembangan produk lestari. Sebenarnya kalau dibilang dibilang expertise atau apapun itu yang lebih tahu tuh sebenarnya enggak gitu, karena memang sampai sekarang pun aku masih belajar gitu ya tentang pengembangan produk lestari, bagaimana dari yang kita biasa pakai gitu, terus akhirnya mengencourage teman-teman yang UMKM untuk bisa untuk bisa lebih sadar gitu bahwa sebenarnya dari produk-produk mereka tuh bisa dikembangkan yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Oke. Sedikit perkenalan gitu ya.
aku pengen cerita sedikit tentang LTKL. Jadi LTKL ini sebenarnya adalah sebuah asosiasi pemerintah kabupaten, jadi namanya Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Kami adalah asosiasi pemerintah kabupaten yang tujuannya untuk mewujudkan pembangunan yang menjaga lingkungan dan menyejahterakan masyarakat sesuai dengan agenda nasional maupun gotong royong multi pihak. 3 anggota anggota LTKL tersebar di 3 pulau besar, itu ada 9 ya, dari mulai Aceh, dari mulai Sumatera, gitu ya, Kalimantan dan Sulawesi. Dan kebetulan saya ada di kabupaten nomor 8 ini, gitu. Dan tadi aku juga lihat pesertanya juga ada teman-teman dari Aceh Tamiang, gitu. Setelah itu, kabupaten-kabupaten yang, menjadi anggota ini sebenarnya punya visi dan misi yang sama untuk meningkatkan atau untuk apa ya, untuk meningkatkan, potensi gitu ya, untuk mengolah potensi, masing-masing di daerah mereka, seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih, prinsip bisnis ramah lingkungan dan sosial gitu ya sebelum, kita ngomongin soal produk, eee, pengembangan produk, produk lestari gitu. Nah, eee, dari sini itu sebenarnya dari prinsip bisnis ramah lingkungan dan sosial itu sebenarnya ini adalah jalan atau pintu, untuk bisa, mengeluarkan atau menciptakan produk yang lestari gitu. Nah, dari prinsip bisnis ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prinsip bisnis yang setidaknya, harus kita jaga gitu, harus kita lakukan untuk, harus kita terapkan untuk bisa, punya bisnis yang ramah lingkungan, ramah, sosial, seperti itu. Di antaranya ada pemanfaatan lahan yang sesuai dengan kesepakatan, kemudian memenuhi peraturan yang berlaku, menerapkan, bisnis, jangka panjang gitu ya, ekonomi jangka panjang, kemudian menerapkan perkebunan dan pabrik berkelanjutan, lalu ada relasi adil yang transparan antara perusahaan dan juga buruh, serta ada tanggung jawab lingkungan, konservasi, serta yang, tidak melakukan deforestasi dan, memiliki, sertifikat gitu, memberikan hak petani, untuk bisa memiliki sertifikat, seperti itu. Nah, dari prinsip bisnis, lestari gitu, sebenarnya, eee, UMKM itu bisa menjadi, salah satu pintu, yang salah satu pintu untuk, menerapkan, prinsip bisnis lestari gitu. Nah, tapi, kalau dilihat gitu ya, bagaimana, prinsip bisnis lestari di UMKM itu bisa berjalan gitu, sebenarnya ada 3 hal gitu, bagaimana kemudian si produk ini bisa dikatakan, produk yang bisa yang bisa kita, eee, bilang produk, lestari gitu. Nah, di sekretariat LTKL sendiri ada 3 apa ya, 3 poin penting untuk kami gitu menilai bahwa si produk UMKM ini, betul-betul, sesuai dengan standar kami gitu. Yang pertama adalah, produk lokal gitu, dihasilkan tentu dari UMKM lokal dan punya cerita unik tersendiri sehingga itu jadi ciri khas, jadi mewakili daerahnya gitu. Kedua, produk ini tuh digunakan dari bahan baku yang alami gitu, dan, tetap bisa menjaga, kelestariannya di alam gitu ya. Dan yang ketiga memiliki izin gitu, entah itu nanti izin PRT atau koperasi, lembaga hukum dan sebagainya, tapi setidaknya mereka punya legalitas gitu dalam, produksi si produknya itu sendiri gitu. Nah, di LTKL gitu ya, produk-produk yang sudah dikurasi gitu, kami tampung, dalam wadah, kami namanya Gerai Kabupaten Lestari. Jadi ini sebuah,
inisiasi dari kami untuk membantu UMKM bertemu dengan akses pasar yang lebih besar, sehingga produk-produknya itu bisa lebih mudah dibeli dengan menggunakan akses platform digital. Kalau di sini saya pakainya Tokopedia gitu. Selain di Tokopedia gitu sebagai akses market kita, secara promosi gitu, kita juga punya Instagram khusus gerai gitu ya, namanya Gerai Kabupaten Lestari. Nah, di sini tuh produk-produknya berasal dari apa namanya, UMKM lokal yang sudah terkurasi gitu ya, dari baik dari kabupaten anggota kami atau dari kabupaten anggota dari APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia gitu. Nah, bulan Agustus kemarin gitu kami juga melakukan apa ya, menyelenggarakan gitu virtual UMKM Fair gitu, yang di mana kami mengajak 3 influencer host gitu ya, untuk bisa promoin nih barang-barang atau produk-produk dari teman-teman UMKM di kabupaten gitu. Ada dari produk F&B, ada yang dari produk kria juga gitu. Eee, Kalau teman-teman mau kepengen tahu nih, apa namanya, apa ya aja sih yang kemarin kita pamerkan gitu ya, kita kita ini kan di UMKM Fair kemarin tuh teman-teman bisa langsung akses di bit.ly/katalog UMKM Fair 2021. Nah, eee, dari apa namanya, dari si produk sendiri, dan kita punya akses market dan lain sebagainya, ketika datang orderan itu sebenarnya ada dilema gitu. Di awal, kami ketika buka apa, ketika ini apa, me ketika kami memulai si gerai dan sebelum-sebelumnya dengan kegiatan yang lain yang istilahnya, teman-teman gitu, eee, kami juga ada program untuk hampers dengan produk-produk lokal lestari seperti itu, dulu tuh kami nggak masih dilematis dengan packaging gitu, pengemasan gitu. Karena eee, kami nggak pakai paper wrap, bubble wrap gitu ya, tapi masih pakai lakban plastik yang seperti itu Mas, yang lakban konvensional. Ke sini dapat ilmu, dapat info bahwa sebenarnya tuh kita bisa eee, punya, eee, lebih punya apa ya, bisa eee, lebih bisa wise atau lebih bijaksana untuk pakai kemasan yang lebih ramah lingkungan gitu. Akhirnya setelah dikulik dan segala macam, eee baru tahu nih ternyata, sebenarnya ada paper tape gitu ya atau lakban kertas yang, cara penggunaannya itu hampir mirip perangko gitu. Jadi itu bisa jadi pengganti dari lakban plastik yang biasanya kita pakai gitu. Terus habis itu penggunaan bubble wrap pun juga bisa diganti gitu. Nah, ada cerita menarik dari pada saat pengemasan gitu, pada saat pengemasan. Waktu itu aku masih belum ngerti nih, eee, bagaimana caranya ngirim barang gitu dengan aman, tapi tanpa si bubble wrap gitu. Awalnya tuh aku cuman pakai si kertas serut ini sebagai pengaman gitu, tapi ternyata ketika itu jadi itu dikirimkan perjalanan jauh gitu ya, dari Jakarta bentuknya masih cantik gitu. Tapi sampai di tempat tujuan gitu atau penerima itu udah hancur berantakan gitu. Eee, Dikulik lagi gitu, ternyata ada satu bahan yang dia terbuat dari kertas yang menurut kami juga, itu bagus untuk, masih bisa didaur ulang gitu kan gitu namanya, kita pakai Paper Pack waktu itu namanya. Sorry agak ngiklan gitu, tapi nggak tahu namanya apa gitu. Nah, dari sini tuh, kemarin aku bisa ak aku membuktikan bahwa si People Pack ini
dan dibantu dengan kertas seru tuh ternyata, aman gitu sampai, perjalanannya sampai di, beberapa pulau gitu di Sumatera gitu, ternyata itu aman gitu dan aku baru ngerti gitu cara kemasannya dan lain segala macam, seperti itu. Nah, setelah itu dengan kalau teman-teman lihat gitu ya, sebenarnya ini, gambarnya kurang begitu cantik gitu untuk packaging kardusnya, cuman kalau teman-teman lihat di, label namanya itu juga, eee, kami menggunakan bahan yang yang bisa diolah gitu, maksudnya menggunakan bahan yang ramah lingkungan menurut kami, jadi labelnya itu nggak pakai kertas label yang Tom and Jerry gitu, enggak gitu, tapi kami print manual gitu dan ditempelkan, di-print gitu ya, di-print manual, sama fragile sign-nya gitu dan terus lakban menggunakan si paper tape itu. Nah, eee, apa namanya, dari situ, dari pengemasan, sebenarnya juga ada, bukan kebutuhan ya, apa ya, ada, semacam, eee, ya katakanlah kayak kebutuhan kolaborasi antara UMKM dan juga penyedia bahan baku ramah lingkungan gitu. Sebenarnya kalau bercerita kolaborasi antara UMKM dan penyedia bahan baku ramah lingkungan, eee, di UMKM-UMKM yang sudah kami kurasi gitu ya, itu, penyedia bahan bakunya adalah sebenarnya alam yang ada di sekitar mereka gitu. Mereka bisa panen, madu, bisa panen, gula, semut atau, apa namanya, minyak kelapa murni dan lain sebagainya itu sebenarnya, sangat bergantung dengan alam gitu. Jadi, kalau misalkan alamnya bagus gitu, kalau alamnya bagus ya berarti semua bahan bakunya itu tidak akan pernah berkurang gitu. Setidaknya, potensi alamnya masih masih terus tambah dan dipakai dengan bijaksana gitu kan, gitu. Nah, kalau kalau di sini kalau teman-teman lihat gitu ya, di slide ini gitu, ada namanya, ini organisasi, lokal gitu di Kabupaten Siak namanya Sekelas gitu. Mereka, eee adalah komunitas, dan juga inkubator di sana. Nah, mereka punya, apa namanya, punya, eee, apa ya, kayak, binaan gitu ya. Dan sekarang ini, mereka sedang membantu, produk Jaiku, kalau teman-teman lihat di slide itu, produk Jaiku yang, apa namanya, yang sedang mereka, bantu untuk desain kemasan. Nah, desain kemasannya seperti apa, jelas, yang harus ramah lingkungan, seperti itu. Yang bisa memberi apa ya, yang bisa secara produk, bisa aman gitu, tapi juga tidak, eee merusak lingkungan, seperti itu. Dan sekelas ini juga punya Tokopedia gitu, jadi nanti teman-teman juga bisa, datengin, Tokopedianya, dari teman-teman sekelas namanya Kantin Sekelas, seperti itu. Ini sedikit cerita gitu ya, teman-teman bisa akses di www.kabupatenlestari.org, sedikit cerita dari teman-teman, Penganyam gitu asal Sintang. Jadi ini ibu-ibu Dayak asli yang bikin, keranjang anyaman rotan gitu, dengan, bahan baku alam gitu ya, pakai rotan dari hutan. Ibu-ibu ini, nggak cuman pengrajin, jadi sebenarnya mereka apa ya, merupakan anggota dari koperasi namanya Koperasi Jasa Menenun Mandiri. Di koperasi ini juga, apa namanya, ada, tempat, juga mengayomi si ibu-ibu pembuat, kain tenun Sintang gitu. Jadi teman-teman bisa, lihat ceritanya di di website-nya, LTKL, di kabupatenlestari.org.
mungkin itu dulu materi yang bisa aku sampaikan. Aku kembalikan lagi ke Irsyad. Silakan. Oke, Mbak Mentari. Terima kasih atas materinya kali ini nih. Jadi tadi barang-barang yang lestari itu tidak hanya dari bendanya, tapi juga alurnya ya Mbak ya. Jadi ada Benar. keberlanjutan, baik itu sinergi dari pemerintah maupun UMKM-nya sendiri untuk mewujudkan suatu produk yang lestari, baik dari produknya sendiri ataupun produksinya. Nah, teman-teman ada pertanyaan nggak nih buat teman-teman yang mau nanya? Silahkan digunakan raise hand-nya atau boleh di kolom chat atau nyalakan mic-nya juga boleh. Oke. Ada pertanyaan di kolom chat nih. Dari Rena Dia. Mbak Mentari, adakah botol kemasan yang ramah lingkungan? Boleh dijawab, Mbak Mentari? Botol kemasan. Sebenarnya aku belum bisa jawab sebenarnya. Tapi gini, sebenarnya kayak botol kalau berbicara botol ya, aku nggak tahu ini konteksnya adalah botol plastik kah atau botol kaca gitu. Tapi biasanya kan kalau botol-botol itu kan ada ininya ya, ada standar apa sih kayak Produksinya gitu ya? apa sih, kalau bisa didaur ulang apa segala Mm-mm. macam kayak gitu. Biasanya, itu bisa dilihat sih, itu apakah dia termasuk botol yang bisa gunakan kembali atau tidak gitu. Nah, kalau di UMKM yang, aku apa ya, yang jadi inianku, yang biasa aku yang ada di gerai gitu ya, yang ada di gerai itu ada beberapa yang memang pakai botol Eee, kaca juga gitu. Jadi kalau ditanya apakah, adakah botol kemasan yang ramah lingkungan, sebenarnya kalau pakai botol kaca itu akan eee, lebih aman gitu, karena ketika habis, produknya dikonsumsi itu bisa dipakai kembali gitu. Entah mau dipakai apa, itu, tujuannya apa gitu, intinya bisa dipakai kembali gitu. Tapi kalau untuk botol plastik biasanya harus lihat dulu gitu, apakah, dia, secara standar memang bisa digunakan kembali, seperti itu. Jadi sebenarnya botol plastik itu belum benar-benar bisa tergantikan sih ya Mbak ya, untuk produksi-produksi olahan manusia ini. Semenjak plastik Ya, menjadi semakin murah, botol kaca semakin berkurang produksinya. Jadi untuk daur ulang pun sebenarnya ada batasannya kan ya Mbak ya? Kalau nggak salah 3 kali ya? ya gitu, ada batasannya tapi mungkin itu bisa maksudnya kayak setidaknya ada beberapa kali pakai, sebelum akhirnya bisa didaur ulang gitu. Karena biasanya kan apalagi untuk, zaman sekarang itu, proses recycling itu bukan tidak susah ya, tapi setidaknya itu sudah mulai awam, seperti itu. Oh, ini ada pertanyaan dari Asti. Mbak Mentari, bagaimana dengan produk wrap yang berupa kain? Rentan basah, biasa kita pack dengan plastik. Ada solusi pengganti nggak? Boleh dijawab. Kalau kain sebentar, koneksiku tidak tidak begitu bagus di sini. Masih kedengeran kan ya Mbak? Masih masih. Tadi agak Oke. sedikit putus-putus. Eee, Produk craft. Jadi kemarin aku juga ada produk craft sih, kriya gitu ya, gitu. Mm-mm. Jadi juga kirim, kirim, ada produk kriya kain kayak gitu, atau masker kalau nggak salah.
sebenarnya kalau dari UMKM-nya sendiri memang masih pakai plastik tapi yang kayak jadi satu gitu kan. Nah, itu biasanya kalau encourage mereka memang masih butuh masih berjalan sampai saat ini gitu. Cuman memang kita sendiri juga mengusahakan tuh kalau dari gerai si produk-produk ini itu kemasannya nggak pakai plastik tuh gimana, kayak misalkan masker gitu, kita pakai ada amplop amplop masker gitu. Kita juga dapatnya juga dari Tokopedia gitu. Terus biasanya juga apa namanya pakai si kertas serut yang aku tampilin tadi gitu, itu juga bisa membantu, sama biasanya dikasih ini, jadi kalau kalau pernah lihat cara bungkus baju di YouTube gitu atau dimanapun, itu tuh biasanya dia pakai kertas kertas gitu, terus ditaruh di kotaknya, terus habis itu ditutup, dilipat gitu, terus ditutup pakai apa namanya, dibungkus, di-packing gitu aja gitu. Selama ini sih pengalamanku nggak ada, belum ada apa ya, belum ada sampai yang kebasahan atau gimana gitu, masih belum ada sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Mbak Rena boleh on cam-nya sama mic-nya untuk menanyakan langsung. Selamat sore, Mbak Mentari, juga Mbak Mas. Ini produk saya kan botolnya seperti ini. Saya produksi sabun lerak. Di sini sudah saya kasih kertas untuk keterangannya. Juga tiap satu botol ada dusnya seperti ini. Yang agak saya masih ini karena produk saya kan ramah lingkungan sabunnya. Saya pengen tahu ada nggak yang botolnya ini yang ramah lingkungan. Kalau kaca itu kan terlalu berat. Itu aja, Mas. Jadi saya sementara masih yang belum ramah lingkungan botolnya ini. Mungkin ada solusi yang bisa kami ini kan untuk mengganti botol. Itu aja, Mas. Oke. Ya. Mbak Mentari silahkan langsung dijawab, boleh. Kalau tadi yang sempat aku sampaikan juga gitu, jadi melihat si melihat si botolnya itu apakah dia sudah punya, jadi kan yang tadi aku bilang dia ada standar gitu. Jadi biasanya tuh kalau di botol tuh ada kayak gambar segitiga, itu bisa petunjuk gitu atau tanda si botol ini bisa dipakai berapa kali, bahannya apa, kemudian bisa dipakai berapa kali, seperti itu biasanya ada di situ. Jadi mungkin bisa searching bisa dicari gitu ya. Biasanya itu ada dari mulai, kan itu macam-macam. Jadi itu dia punya keterangan kategorinya sendiri gitu. Nah, bener tadi kayaknya dari Bu Rena bilang kalau botol kaca sebenarnya berat gitu. Tapi memang dari segi pemakaian gitu ya, menurutku jauh lebih lama gitu untuk pemakaiannya gitu. Mungkin dari Bu Rena, kalau aku bukan menyarankan sih, mungkin bisa dicari infonya terlebih dahulu, bagusnya untuk produk Ibu itu bagusnya untuk produk Ibu itu pakai botol yang berapa kali pakai, yang bisa digunakan berapa kali gitu, satu. Terus mungkin bisa cari-cari info gitu kalau misalkan si botol ini sudah nggak bisa dipakai, itu di-recycle-nya kemana, didaur ulangnya kemana, seperti itu. Itu sih kalau dari aku.
Oke, Mbak Mentari, itu tadi Mbak Rena jawaban dari Mbak Mentari. Jadi Mbak Rena mungkin bisa mencari alternatif lainnya. Tapi emang sepertinya plastik ini masih susah tergantikan, walaupun ada sebenarnya plastik-plastik yang berbahan dasar kayak dari singkong gitu, tapi emang dari segi harga agak lebih mahal sih untuk digunakan. Oke, ada penanya selanjutnya, Nandi Nur Muhammad, silahkan open mic-nya dan kameranya boleh. Halo? Ini ada penanya lainnya dulu nih, dari Lita Sugianti. Izin bertanya, produksi saya yaitu minuman tradisional instan seperti jahe instan, kunyit instan, kencur instan, dan temulawak instan. Saat ini kemasan saya pakai plastik yang standing pouch sama plastik tebal gitu. Mohon info, adakah packaging yang lebih bagus dan ramah lingkungan dan produk tahan lama? Terima kasih. Boleh Mbak Mentari? Kalau ini bentuknya kayak bubuk ya. Mm-mm. Jadi bayangannya kayak bubuk nggak sih? Bubuk. Kalau yang bubuk untuk saat ini, kalau yang aku lakukan juga sebenarnya menggunakan toples, menggunakan toples yang bisa dipakai lagi sih. Jadi balik lagi bahannya harus dicek gitu apa dari dalam kategori apa namanya kategori daur ulangnya itu seperti apa supaya bisa digunakan ini lagi dipakai lagi gitu. Kalau dari aku tuh itu karena memang dari apa kalau toples kan jatuhnya bisa digunakan beberapa kali ya gitu. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan untuk menggunakan yang wadah yang lebih apa ya, lebih kokoh lah istilahnya kayak gitu, supaya paling tidak mengurangi si penggunaan plastik itu. Oke, yang bisa kita lakukan sekarang kayak hanya mengurangi dulu sebelum bisa ada yang menggantikan produk plastiknya. Oke, pertanyaan dari Andi Nur Muhammad tadi, ada tips Mbak untuk harga produk Lestari dan Nature kan biasanya harganya lumayan dan menjadi perbandingan dengan produk lain yang instan dan tidak ramah lingkungan. Mungkin ini maksudnya kayak produk ramah lingkungan itu terkenalnya lebih mahal gitu daripada produk-produk yang tidak ramah lingkungan. Itu ada tips atau solusi nggak gitu? Gimana? Tadi sempat Kayak, keputus Irsyad, sorry. oke, aku ulang kayak Oke, koneksiku tidak produk-produk. stabil. Halo, Oh, masih kedengeran? boleh diulangin nggak? Tadi sempat Boleh. keputus gitu. Jadi kan tadi Kedengeran sekarang. pertanyaannya, produk-produk ramah lingkungan kan terkenal dengan harganya yang lumayan mahal gitu. Baik dari sisi apa yang organik itu kan kita tahu, seperti sayur misalnya kayak di pasar tuh lebih mahal yang organik daripada yang non organik, termasuk juga produk-produk lestari. Nah, ada tips nggak katanya gimana tuh biar yang barangnya mungkin lebih murah tapi tetap lestari barang daripada yang produk tidak ramah lingkungan? Oke, jadi sebenarnya Bang Andi ini adalah salah satu UMKM yang ada di Gerai ya Bang. Halo Bang Andi. Apa kalau tips sih aku sih belum bisa memberikan tips gitu. Tapi gini, pada dasarnya adalah apa yang Bang Andi lakukan gitu dan teman-teman yang memang berusaha untuk membuat atau memproduksi produk lestari itu sebenarnya ada effort untuk kembali lagi ke lingkungan gitu. Jadi kembali lagi ke lingkungan, kembali lagi ke apa namanya, ke masyarakat gitu. Artinya memang emang ini diproduksi gitu. Memang apa ya? Bisa dibilang
kalau dibilang mahal, mungkin iya gitu, tapi kembali lagi gitu, pada saat membuat produk itu, pasti kan ada effort lebih gitu, nggak cuman panen. Misalkan kalau kalau Bang Andi nih, eee, kan madu ya, apa namanya, bukan ada usaha lebih gitu, gimana caranya bisa panen madu, tapi si tempat madunya ini, eee nggak rusak kayak gitu, atau, hasil dari panenan madunya ini tetap terjaga sampai dari mulai, ngambilnya gitu, manennya sampai ke tangan konsumen, seperti itu. Pasti kan ada usaha-usaha yang lebih gitu ya, gitu. Terus bagaimana kemudian itu juga bisa berdampak ke, masyarakatnya gitu, atau ke teman-teman yang bekerja di situ gitu. Eee, Paling kayak, kalau dari aku, mmm, lebih kepada gimana, eee, dari si hasil, dari hasil dari produk yang, dihasilkan gitu, bisa meyakinkan, si konsumen bahwa ketika, eee, si konsumen beli itu memang kayak manfaat si dari produk itu memang benar-benar sampai ke situ, sampai ke konsumennya, seperti itu. Itu sih Bang Hmm, Andi, jangan patah semangat, karena memang, yang 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 dihasilkan atau yang diproduksi gitu memang benar-benar, kualitasnya terjaga, itu sih. Satu pertanyaan lagi nih nampaknya Mbak Mentari dari Devi Pratiwi. Halo Kak Mentari, produk kami teh talang kemasan sekarang standing pouch yang aluminium foil. Apakah sudah bisa dikatakan ramah lingkungan? Atau mungkin ada ide kemasan lain yang lebih ramah lingkungan dan kualitas tetap aman? Terima kasih. Mmm, kalau kalau dari aku sih, kalau standing, eee, jadi gini, kalau, Hmm. dari si aluminium foil-nya sendiri aku masih belum paham sebenarnya, masih cari-cari, apa namanya, cari-cari info gitu, si kemasannya ini udah, eee, mengikuti track, eee, produk lokal lestari atau belum gitu. Cuman, eee, memang harus dipikirkan ulang sih, maksudnya bukan dipikirkan ulang, jadi kayak, eee, mungkin kemasan yang lebih, ramah itu, untuk, makanan kering, kalau kalau punya Devi kan bunga telang kering ya, itu gimana caranya, semisal tidak menggunakan, yang Devi bilang tadi, apakah masih tetap bisa kering atau enggak gitu. Untuk saat ini sih aku, memang, kalau dari produk Devi masih menggunakan yang sama sih gitu, masih nyari-nyari gimana caranya, untuk alternatif yang berikutnya, seperti itu. Alternatif untuk pengganti itu. Cuman, eee, masih belum ketemu jawabannya juga Devi gitu. Tapi, paling tidak, Devi sudah punya, apa ya, sudah punya, eee, pemikiran bahwa, Devi bisa tuh, Devi tuh juga pengen, produk Devi, bisa punya kontribusi, ke alam yang lebih lebih baik gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke. Masih ada pertanyaan lagi kah sebelum kita mengakhiri sekolah telusuri kali ini? Boleh teman-teman yang masih mau nanya atau ada yang masih mau penasaran tentang produk Lestari ini, mumpung ada Mbak Mentari datang langsung dari LTKL yang mengurus produk-produk Lestari. Oke, nampaknya udah nggak ada lagi nih. Oke, mungkin bisa kita akhiri sih acara kali ini. Nah, teman-teman, jadi
kesimpulan dari sekolah telusuri kita hari ini itu kayak produk lestari itu memang sih kayak ada effort lebih untuk kita bisa memproduksi produk-produk yang ramah lingkungan beserta tadi alur produksinya yang juga memperhatikan alam sekitar supaya tidak terganggu. Tapi itu tadi teman-teman balik lagi sebenarnya effort kita yang sedikit itu bisa menyelamatkan bumi kita yang masih saat ini krisis banget gitu. Hutan-hutan kita udah semakin sedikit, air-air kita sudah banyak yang tercemar sampah plastik juga. Jadi kita bisa mengurangi dengan produk lestari bagi teman-teman pelaku UMKM. Kalau nggak bisa, kita bisa maksimalkan kayak penggunaan plastik-plastik atau botol-botol itu kayak bisa digunakan berulang kali sebelum dia didaur ulang oleh pabrik gitu. Oke, teman-teman boleh dinyalain kameranya, kita mau foto bareng dulu. Untuk mengakhiri sesi ini kita foto bareng dulu nih, yuk teman-teman. Mohon dinyalakan nih kameranya. Operator. Oh iya, teman-teman jangan lupa isi feedback formnya yang ada di kolom chat ya. Teman-teman bisa isi apa aja kurang dan lebihnya dari sekolah telusuri kali ini. Teman-teman juga bisa ngasih saran, bisa DM langsung ke Instagram @ayotelusuri. Oke, operator udah siap nih? Udah semua, ayo boleh dinyalain nih kalau masih ada yang Masih mau foto bareng, boleh dibuka kameranya. boleh dibuka kameranya. Ya ayo, ibu, bapak-bapak, mbak-mbak semua udah nih ya kayaknya nih. Oh, udah boleh, bisa. Ada yang mau join lagi bisa. Ada lagi nih. Oke, ada lagi, ayo. Boleh. Oke, kayaknya udah nih ya. Oke, kita bisa foto nih. Foto ya. 1, 2, 3 ya dong. 1, 2, 3. Sekali lagi dong. Saya lagi ya, sebentar. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, mantap. Oke. Nah, teman-teman, itulah tadi sekolah telusuri produk lestari yang dibawakan oleh Mbak Mentari. Teman-teman jangan lupa sekali lagi isi feedback formnya yang ada di kolom chat. Nah, bit.ly/ff stpr21. Teman-teman bisa ikut lagi acara Pekan Raya Pariwisata ini pada tanggal 4 Oktober 2021 jam 15.30 WIB. Sekolah telusuri mengenai mengelola keuangan yang akan ditemani oleh Avini Radi, Community Manager dari Buku Warung. Dan pada 5 Oktober 2021 jam 15.30 juga ngobrol bareng Serapim Firman, founder dari Nukalale. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit dulu. Salam kenal dan salam sejahtera semua. Dadah.